baby. Hello the people in the world, welcome back again to Korigor Gaming. Bukan horror. Korigor Gaming Fighting. Enggak usah pakai fighting anjing. Korigor Gaming bro ya. Balik ke Troublemaker 2 part 3 ya. Balik lagi ke perjalanan si Budai mau ke lapas gitulah bro ya. Nggak paham, klik link in description for episode sebelumnya. Seperti biasa perjalanan membasmi ormas Indo Jayakarta bro. Perjalanan si Budi dan si Jordan. Dan Budi dan Jordan ini belum pernah ketemu ya bro ya. Dan aduh apa sih ini, gue lagi intro. Mau aja gitu, kenapa ya? Mau aja gitu ribut. Kayak apa ya, coba gitu. Lihat bro darah gua tuh, udah gede gitu anjing. Mentok gitu, lihat. Skill gua udah ngers, gua ada side mission juga. Side missionnya sampai sisinya ada yang jump scare horror kuntilanak anjing. Kipak anjing. Agak kipak itu side questnya anjing. Side questnya gak ada yang kipak gitu ya. Terus buat ngeluarin jurusnya juga gua udah full bro. Udah aman bangs gitu ya. Udah deadmok aku semua. Apa bego? Gak usah ganggu gua. Overall ini adalah game fighting yang seru ya dari Indo. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan si Budai Loverboy. Let's go. Oke, kita ke cerita utama ya bro ya. Melanjutkan yang kemarin. Gimana skapsnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Lu masih ada yang harus diurus dulu gak? Gak ada. Pergi sekarang. Udah beres side quest gue. Lanjut skoy pokoknya. Gak ada Bob. Ayo ke lapas sekarang. Lapas tuh penjara ya. Oke, gue pesen ya. Iya. Ya, taksi online udah pesen ya. Kita mau ke penjara dulu ya. Mau interrogation gitu ya. Mencari siapa? Bandar narkoba. Jadi kita anjing West Jakarta Prison. Jadi kita perjuangan untuk mencari bandar narkoba plus menghabisi ormas. Itu ya, number one-nya itu jujur. HP gue mana HP? Gue sangat berharap mimpi buruk ini gak jadi kenyataan. Kenapa lo masuk penjara? Oh, mau ini si Riko ya, nanya Riko ya. Selamat siang pak. Siang, ada keperluan apa mas? Saya ingin menjenguk seorang teman. Berbisik cie. Riko anjing. Si Bobby anjing ya. Jadi temenan sama si Riko gitu si Budi kipak. Bacot. Baik, saya butuh identitas pengunjung ya mas. IKTP atau SIM anjing serta fotokopi ya. Dengan nama Buni Rainar ya. Hari ini menjenguk siapa mas? Riko. Baik, saya cari datanya. Riko Rutna ya. Gue baru tahu nama lengkapnya. Ya benar-benar temannya Riko. Benar pak. Aneh juga kalau mas ini emang bener temannya Riko. Masa gak dikabarin kalau dia udah bebas dari tahun 2020? Wah, benar si Riko kipak. Masa sesingkat itu masa tahanannya? Loh, masih kenapa emosi sama saya? Ini lapas mas, kalau macam-macam kalian saya penjarain, goblok. Iya maaf, soalnya saya kaget pak. Baru juga dibawa bentar dan ini anak udah hampir gue bikin di penjara. Tolol. Maafkan teman saya ini pak. Kalau boleh tahu Riko udah bisa bebas cepat itu ya pak masa hukumannya? Dari catatan Riko dibebaskan karena berkelawan baik, makanya masa tahanan dipotong. Aneh. Tapi kan dia kena pasal berlapis pak. Percobaan pembunuhan dan sekalinya menimbulkan kebakaran. Hukumannya dari 2 pasal itu digabung minimal 15 sampai 17 tahun. Loh, yang nggak tahu mas kok tanya saya. Tugasnya di sini cuma ngejaga aja. Potong-memotong masa tahanan mau urusan atasan. Bob, Om Ben, kayaknya ini dalangnya si Benjamin ini, si biji agen ini sih. Dalang dari segala dalang nih orang, bapaknya si Riko atau enggak? Emang kamu nanya? Ya enggak sih. Nah ya udah, ditambah saya sendiri juga baru tahu 2 hari lalu kayaknya pembebasan Riko ini emang benar-benar ditutupi. Bohong lo Benjamin. Lu biang keladi, biang kerok nih orang pasti masa nggak tahu polisi aneh. Kok dia bisa bebas cepat itu sih om? Gak logis banget. Apalagi yang hukumannya awal tuh belasan tahun penjara. Sebenarnya alasan klasik itu udah berkali-kali dilakukan di negara ini sih Bob. Tapi itu nggak ngejustifikasi kalau alasan klasik itu bener dong Bud. Emang dugaan kasar saya ada atasan biji atau petinggi di kepolisian yang terkait sama bisnis narkoba yang mau diungkap Rani. Entahlah, mungkin ada kaitannya dengan dinasti. Entah dinasti narkoba atau dinasti politik. Masih terlalu prematur untuk saya buat ngomongin ini. Dan kamu tahu sendiri kan Riko kayak gimana. Jadi dugaan kasar saya mereka butuh orang-orang seperti Riko untuk majuin bisnis narkoba. Saya dengar dari kabar teman lama ditugaskan di selama di penjara dari tahun 2018-2020. Riko itu jadi salah satu narapidana yang paling ditakutin di lapas. Hobinya berantem sama siapa aja, bahkan narapidana senior pun takut. Riko di deskripsinya kayak psikopat sama narapidana Cipta Wiyata Psycho.
Dengan portofolio seperti itu, cepat atau lambat pasti ada kartel narkoba yang tertarik untuk rekrut Riko. Dan dugaan kasar saya, kartel narkoba ini punya koneksi ke salah satu petinggi biji ataupun petinggi kepolisian. Walaupun hal ini belum bisa saya buktikan. Begitu hampir terungkap siapa petinggi biji yang ada afiliasi sama kartel narkoba, langsung muncul kasus yang ditimpa Rani. Memegang logo seragam, padahal logo simpel ini punya banyak makna. Cuci tangan. Kuda yang berdiri melambangkan kekuatan, kecekatan, dan kekolusian. Kolusi di si Benjamin ini gue yakin sih. Tapi makin sini saya makin bingung makna dari logo ini. Buat melindungi masyarakat atau melindungi pejabat? Melindungi pejabat jujur. Karena buat nangkap masyarakat biasa gak perlu banyak proses panjang. Sedangkan kartel narkoba pejabat, orang yang statusnya tinggi harus punya banyak bukti dulu baru bisa ditangkap. Itu pun mereka masih bisa dilindungi lagi sama pengacara koneksi-koneksi brengseknya. Gak usah sok jadi polisi lurus lah. Bacot kau Benjamin. Pasti barang itu tiba-tiba hilang atau rusak sebelum persidangan. Seringnya seperti CCTV. Belum lagi kalau ada barang bukti gitu ya. Berarti emang udah sering kejadian seperti ini ya Om. Setiap ada yang nyel dikena kartel narkoba pasti ada pengalihan isu. Sebagai polisi yang udah bekerja dari 2008 Sebagai polisi yang sudah bekerja dari 2008, saya bisa bilang iya bud. Dulu saya punya rekan wanita namanya Nirmana. Saya dan Nirmana sudah kenal lama, kerjasama kita bagus hingga akhirnya kami ditugaskan bersama. Awalnya kami sepakat gak mau punya ketertarikan sama rekan kerja, tapi karena sering kerja bareng lama-lama kita saling suka dan akhirnya pacaran. Semua berjalan lancar sampai 2015 di mana saya dan Nirmana dapat tugas untuk menangkap pengedar narkoba. Saya dan Nirmana berhasil menangkap pengedar. Namun saat kami menginterogasi, atasan biji melarang kami dan mengalihkan tugas interogasi itu ke agen lain. Aneh. Saya sih gak masalah, tapi Nirmana bersikeras. Awalnya saya bingung kenapa, tapi kemudian Nirmana menjelaskan kalau pengedar narkoba yang kita tangkap ini kemungkinan besar kenal langsung sama seorang yang lagi kita selidiki secara diam-diam. Dia belum kasih tahu siapa, tapi inisialnya itu bapak. Nirmana juga bilang kalau kesatuan biji ini korup. Sebab pengedar narkoba yang ditangkap sama instansi ini adalah mereka yang penghasilannya udah menurun. Jadi mereka ditumbalkan agar instansi ini tetap terlihat menjalankan tugasnya dan dinilai baik. Awalnya saya gak percaya, tapi Nirmana menyuruh saya ke rumahnya malam itu. Tujuannya agar saya melihat dan meninjau langsung hasil investigasi pribadinya. Saya mengiyakan, tapi saya akan datang larut malam karena masih harus menulis ringkasan laporan. Lalu saat saya datang malam itu, rumah Nirmana sudah terbakar. Anjing, si Nirmana juga meninggal. Emang bangsat cuci tangan nih semua orang-orang ini. Goblok. Kasusnya ditutup setelah ada bukti kalau kebakaran ini diakibatkan oleh gas bocor. Tapi saya masih gak percaya karena Nirmana itu orang yang teliti. Jadi gas bocor gak mungkin penyebab utama. Sayangnya saya gak berhasil nemuin bukti lain untuk membuka kembali kasus itu. Dulu kasih saya sudah jadi korban, sekarang keponakan saya jadi bingung harus percaya siapa lagi instansi ini. Terus ngapain lu kerja di sini? Udah lu jadi FBI aja gitu. Atau nggak DNA? Kok DNA? DNA, DEA maksud gue. Salah satunya alasan yang saya bikin tetap ada di instansi karena saya percaya saya masih bisa membenahi instansi ini ke arah yang lebih baik. Dan meskipun ada oknum terus di instansi ini sangat banyak, saya yakin masih ada beberapa polisi yang jujur. Saya bayar Om semua pekerjaan dan resiko ini besar yang ada di pekerjaan Om. Kota ini gak bakal aman selama ada orang kayak Riko. Saya akan bantu Om dengan sukarela buat tangkap Riko. Duit lah, minimal jujur ya. Dapat duit lah gitu, 2M lah gitu bro. Buat kita ke rumah sakit kan kayak mana. Ada bud, intel narkoba. Saya gak dikasih izin sama atasan saya buat nyelidikin ini. Jadi saya yang berterima kasih karena kamu mau membantu. 2 nama yang ada di file itu punya benang merah kuat sama kartel. Mungkin kamu bakal berasa reunian setelah lihat nama itu. Anjing, membasmi kartel narkoba di Indonesia. Itu ya, QG ini Riko dan Cory. Kenapa gua anjing? Kenapa gua yang jadi bandar narkoba? Emang bangsat ini Gamecom yang betul. Kenapa gue jadi bandar narkoba? Cory si bandar narkoba. Setelan gue udah bandar narkoba banget lagi ya. Kalau dugaan saya benar, setelah kamu berhasil meringkus dan buat mereka berdua buka mulut, kita akan dapat nama-nama kartel narkoba para petinggi dan politikus yang menjalani bisnis. Kenapa gue yang jadi bandar narkoba anjing? Gak bakal jadi efek itu, kamu harus pakai secara kasar. Saya kayaknya tahu harus mulai investigasi ini dari mana? Oh, susah banget sih ngomong bahasa Indonesia anjing. Terus gue kayak bahasa mana gitu, Spanyol. Om, bisa tolong anterin saya nggak ke Jalan Pembangunan Jaya yang ada di Jakarta Selatan, terus anterin Bobby. Oke. Anjing mau dicium si Bobby goblok. Kalau butuh apapun kamu ada kontak saya bud. Yeah. West Jakarta Prison. Oh, right then bro. Anjing, kenapa gue jadi bandar narkoba Gamecom? Diam kalian. Sendirian. Iya. Gak apa-apa. Lu sama yang lain pantau gue dari kedai kopi aja. Oke, hati-hati ya bud. Sebaiknya jangan terlalu gegabah. Selalu waspada. Iya. Makasih Om. Kalian berdua hati di jalan ya. Iya bud. Oke.
Kita emang investigation. Si Riko sama si Budi nih Kipak. Pergi ke daerah tersangka. Oke, go to the suspect area. Let's go. Udah ngeri si Budi jujur sih. Skill kita sih udah bisa lawan 1 batalion tentara ya. 1 batalion kalau gua ya. Jujur 1 batalion kalau gua. Kalau beruntung gua bisa ngulik lokasi dan informasi lain soal Riko dari bandar narkoba. Mana coba. Huf. Klasik apapun itu pasti ada pasti ada aja halangan di hidup ini ya. Itulah permisi bapak-bapak, saya mau ketemu bandar narkoba gitu ya loh. Nanyanya langsung to the point. Ada orang di dalam. Ada, dia nggak bakal kemana-mana kok. Ketua preman tag leader ini. Mantap, saya boleh masuk? Boleh. Jir, kok gampang. Tapi mati dulu ya. Penawarannya yang cukup menarik. Tapi nggak dulu deh, makasih pak. Ya udah pergi lu maju 1 langkah lagi gue gorok leher lu jing. Ya santai aja sih. Tosik banget sih pak. Tapi saya dulu juga gitu sih pas masih SMK dan otaknya belum berkembang. By the way, maju kayak gini bukan maju selangkah. Anjing apa aja pak. Bacot udah sini gue bantain semua. Gue bantai sama gue. Menyiapkan kuda-kuda. Gue bantai sama gue nih orang-orang ini. Agak anjing gitu. Preman-preman kampung gini. Kartel. Bro, preman. Coba-coba dia ini anjing apa ya. Aduh, cepu gini bro, kayak mana. Anjing tangannya patah. Jarinya patah bro. Wah, coba-coba dia bro. Coba chops. Dead, you mofos. Dead, you mof. Easy. Sebisa jurus gua anjing. Gampang gini loh bro. Aduh, agak kacau sih. Lu semua gak becus banget sih anjing. Nyalahin anak buah. Kalau mau becus coba kerjain sendiri. Anjing, bacot. Gua gorok leher lu sini anjing. Aduh, pengennya pakai senjata si cupu ini, kenapa ya? Tangan kosong kayak QG. Aneh. Tuh pakai golok sampah anjing. Bos preman. Namanya bos preman tuh. Agak kurang dia ini bro. Agak kurang sih jujur. Campur urusan kita. Bacot. San sekali bos. San sekali bos. Gecerotannya itu. Gecerotannya sok serem. Gecerotannya itu sok iya gitu. Gecerotannya. Bicas. Mati lu monyet. Wah, keluar aja hidupnya anjing. Dead mampus. Itu kalau gua itu kalau gua. Nah, itu sih. Aduh. Premannya mati semua, emang goblok. Masih bisa. Bisa. Ditampol. Ini abis dijebol. Halo? Anjing hampir. Ini masih seger darahnya. Ya Allah. Dasar orang gila. Mas, tolong bantu saya dan anak saya, Mas. Anjing perutnya dibelek anjing bro. Dia bener-bener ikutin. Emang si Riko psikopat goblok. Kalian diem di sini dulu ya. Jangan Dibelek kemana-mana. anjing perutnya Saya gila. bakal coba telepon polisi. Baik, Mas. Ini Departemen Kepolisian Jakarta Selatan. Keluar, Anda sudah kami kepung. Yah, difitnah. Angkat tangan. Anda sudah dikepung. Difitnah oleh jelas. Departemen Polisi Jakarta Selatan. Pak, ada korban pembunuhan. Anak dan istrinya masih ada di dalam. Mereka butuh bantuan. Difitnah si Budi. Diam. Segala perkataan yang Anda ucapkan dapat digunakan untuk melawan Anda sendiri di pengadilan. Anjing. Sekarang mantan OSIS pada pakai seragam polisi KW. Kita masuk ormas aja biar pakai seragam resmi. Ketahuan anjing. Langsung habisin aja. Tapi jangan sampai mati. Polisi palsu anjing. Mungkin lu pada lupa ya. Malam itu gua ngalahin lo semua itu seorang diri. Jadi seharusnya lu bawa orang lebih baik lagi anjing. Wah anjing ditampol polisi juga bangsat. Mainannya ketinggalan. Mungkin bakal butuh bantuan. Anjing lawan polisi anjing. Ngeri. Nah, polisi gadungan. Namanya polisi gadungan tuh.
Aduh, lawan silap juga gue bantai nih. Gue kalau ada kesempatan kayak gini sih gue bantai ya polisi-polisi ya. Gue habisin, gue kocok habis sih, gue kocok habis jujur, gue kocok habis sama gue. Wah, polisi gadung segini, aduh. Anjing patah, jarinya fit. Wah anjing keren banget efeknya anjing. Jarinya patah bro, keren. Wah si botak harus mati duluan tuh si bitch itu. Tampol sama gue goblok nih orang. Bray, anjing. Si botak ini sih agak ganggu dia nih. Agak ganggu nih. Kok dia bisa, tapi si Budi bisa tahu ya? Dak. Dar lo anjing. Ya masih inget lah mukanya pasti ya. Teman-teman SMA-nya dulu anjing sampis. Dead semua anjing. Polisi palsu. Kabur aja deh yuk. Ani orang one man army jir. Semuanya dibabat abis sama dia. Woi, tungguin gua dong. Aduh cupu gitu. Aja lu pada. Kok perasaan gue gak enak ya? Padahal udah gue kalahin semua. Si ibu-ibu. Nah kan disetrum anjing. Si Rico lagi itu. Anjing si Rico kan disetrum anjing pusi. Emang culun dia gak berani buy one. Langsung kita bunuh aja nih. Mumpung jadi sasaran empuk dia. Gak. Selain gak asik, Bapak juga minta kita buat interogasi dia dulu. Mending, lu habisin aja yang di dalam rumah. Jangan ada saksi mata. Siap. Wah anjing si Rico ini anjing. Lama gak ketemu ya, Bud. Anjing. Lu bakal ngerasain. Ngerasain anjing. Cadel. Dan gua adalah iblisnya. Wah dibunuh tuh janda anjing. Udah dibelah perut suaminya, dibunuh juga goblok. Menarilah bersamaku. Oke lanjut bro. He is back. Rico bitches. Anjing si Rico ini jadi psikopat gini anjing. Kita gak dikasih kesempatan di listrik licik gitu. Buy one dong. Ternyata Agak kurang. habis. Ya udah isiin. Kalian yang izin deh. Gimana? Kan udah gue gratisin latihan sama Meksiko. Hehe. Sama aja bayar dong kalau kayak gitu. Ah, kampret emang si bangsat. Ya udah patungan deh yuk. Oke. Isi token anjing. 2018. Sip. Loh, kok pada murung? Kita gak lolos atau gimana? Live streaming pengumumannya udah kelar. Jadi kita murung karena nggak tahu lolos atau enggak. Semesta tidak merusti kita kali ini. Beyond Dream keempat. Yongs. Guys, kayaknya kalian harus lihat kesini dulu deh. Oh dia lulus audisi ya Ben ya. Iya bang, ada apaan? Wih anjing, geseran dikit apa dah? Cepetan. Oh, lihat dah. 19 Februari. Anjir, Harus bayar 1 juta lagi anjing. Shit. Mana gue baru bayar kos lagi. sama cok. Aku terkejut. Aku terkejut. Apa anjing? Apa? Kita akan mengamen. Jir, masa ngamen? Yang bener aja lo. Wan, serius kenapa? Begini sahabatku, dengan mengamen kita akan mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, kita bisa mendapatkan uang untuk pendaftaran. Kedua, kita bisa sekaligus latihan bersama saat mengamen. Bagaikan pepatah, menyelam sambil Bacot nih orang anjing. Si Alimawan ini agak bacot gitu. Merambat ide lu, Wan. Gue baru tahu lu bisa pinter, Wan. Bang, pinjem peralatan musiknya buat ngamen ya. Anjing emang gak modal anjing. Anjing Jor, mending Andira yang gantiin posisi lo. Lu minta gua gaplok apa gimana, Bang? Canda. Karena lo pada udah bayar listrik studio gue, boleh deh. Mantap. Makasih, Bang. Nggak bakal pindah studio kita bang. Anjing. Bangsat the best. Semesta telah menggerakkan hati bangsat. Yes, Menggerakkan hati bangsat ingat anjing. bawa speaker sama amplinya yang portable ya. Dan kalian ngamennya mulai besok aja dah. Cuaca hari ini kayaknya bakal hujan mulu. Takut. Kenapa nggak akustik aja? Kenapa harus pakai listrik anjing? Bentar. Bawa alat-alat musiknya pakai apa ya? Kan berat. Aku bisa meminjam gerobak tokoku. Loh, lu punya warung, Wan?
Selama ini gua kira lo Citato. Sejujurnya ibuku yang memilikinya, bukan aku. Citato apa, anjing? Ngomong-ngomong, apa itu Citato? Cina tanpa toko. Cukup rasis, tapi itu lucu. Jadi kau aku maafkan. Citato Cina tanpa toko. Tidak apa, kalian boleh tertawa. Citato anjing. Cina tanpa toko anjing, ada aja goblok. Celotehnya anjing. Citato anjing. Cina tanpa toko. Goblok. Bang, lu nggak bantuin mereka ngambil barang-barang? Nggak ah, gue bantu minjemin aja mager. Ntar kalau udah yang rusak gimana? Nggak lah, jangan sampai sih suara gelas. Aduh, itu kan. Emang anjing bego nih bocil-bocil. Aduh, duh anjir ban, ini mah udah nggak muat lagi. Lantas kenapa sahabat pakai nanya drum lu noh belum dimasukin? Takutnya karena kepenuhan nanti equipmentnya lecet. Lebih parah lagi kalau sampai ada yang cuil. Awas aja sampai ada equipment rusak, gua gaplokin lu pada. Lah malah ketawa nih bocah. Warung lu ada gerobak lagi nggak, Wan? Sejujurnya ada, namun jika kita mengambilnya maka kita mengorbankan waktu yang sangat berharga. Lebay anjing. Ya udah, pada bawa peralatan masing-masing aja ya, pakai sling atau bawa pakai tangan langsung. Gua, lu sama Alex sih gampang, tapi si Alimawan gimana masuk bawa drum? Kau ini hidup di tahun berapa sahabat? Sudah ada aplikasi drum di HP-ku. Oh, pakai HP anjing. Sehingga aku tidak perlu repot-repot bawa drum. Oh iya ya, gue lu pinter tolol. Ini anak ngegunain 100% kemampuan otaknya kali ya. Ya udah dah, semuanya udah siap ngamen ya. Siap. Bangsat, lu yakin gak mau ikutan? Nggak dulu deh, lengkir aja ya. Intinya pasti alat-alat gue tetap mulus ya. Oke. Iya, ini kayaknya satu orang aja juga bisa sih. Soalnya speaker amplifiernya gak gede-gede banget kok. Tapi itu juga kalau si bangsat punya tas gede sih. Berarti kita tinggal nunjuk siapa yang buat speaker sama amplifier. Gimana kalau kita voting? Gue vote Alimawan. Aku kira hubungan kita istimewa. Anjing bacot lah. Bawa ampli anjing. Berat gila bawa ampli. Lah Ra, kok malah dia mau ikut jalan? Dari kemarin gue overthinking tahu. Ini kan pertama kali kita ambil depan umum. Gue takut lah, elah. Iya tapi itu kan lingkungan kampus. Ini kan penonton umum, gak bakal beda jauh kok. Ayo semangat. Buru. Gas. Mengamen. Sahabat-sahabatku, ini tampaknya cukup berat untuk punggungku. Ya, Bawa ampli anjing. Tidak salah juga sih. By the way, tujuan pertama kita kemana, Jor? Yang deket-deket dulu aja kali ya. Buat tes ombak, worth it apa enggak kita ngamen? Boleh. Iya di mana? Ya udah. Di jembatan deket studio dulu gimana? Bisa, tapi agak gambling sih di situ. Sekalinya rame ya rame banget. Tapi kalau lagi sepi, ya kayak kuburan. Anjing, bawa keyboard anjing. Semesta membisikkan kepada aku, kalau kita mendapatkan restu untuk mengamen di sana. Nah, tuh. Ya udah yuk. Oke. Di mana anjing? Oh, sokin. Awas ketabrak, modar lagi. Aduh, ada preman lagi terus gua kalau ribut sambil bawa keyboard gimana anjing? Yamaha 2000 gua hancur nanti. Bacot ah. Wah, emang goblok nih orang. Ganggu gila anjing. Gua mau ngamen. Ganggu hidup lu. Oh, lol anjing. Wah, untung si Jordan ada senjata ya. Jadi gue gak usah naikin level juga sans. Aman. Bisa lebih lama dikit. Oke, cerita utama. Oke. Dare to Dream. Goblok tenan cover ini. Goblok tenan, jujur. Goblok tenan nih, goblok tenan. Goblok tenan nih. Ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Nah. Mix language nih, ini nih yang gue suka nih. Ini adalah top nih, top song nih dari Beyond Dream. What a fool I am. Make a mistake but doesn't want
to Ini lagu Jawa, ini lagu Jawa. Now there is only Jawa Inggris. regret left. I'm losing Aduh lucu banget anjing. my mind. My mind. Aduh anjing. I always knew when you lied, even though it's all for my sake. Keep on Aduh tolong. Mana dong multi language nih, multi language bro. Nah, disappointed. Tolong anjing. Tolong anjing. You care too much. You care too much tuh. Aduh salah anjing. I'm a loser. Can't even say what's on my mind. Never last. Why should we separate? Mana ini? Bahasa Jawanya? Ini favorit gua nih. Ini favorit gua, lagu favorit gua nih, Faf nih. Top Spotify 2025. Ku sangat mencintaimu. Mencintaimu. Aduh anjing. Tresno miring cira. Aduh anjing. Baron blok tenan. Goblok tenan top hits. Top hits Spotify. Top 10 2025. Goblok tenan. Aduh ini gua konsen anjing. Is it just regret? Oh mau kahan kudu. Nah mending bahasa Jawa full sih jujur. Aku tresno sliramu. Ada flashbacknya kan? Ada flashbacknya kawin ngepet sebelum anjing. Ada flashbacknya anjing. Ini lagu bisa membaca masa depan bro. Jujur bisa membaca masa depan tuh kan. Sampai dia kawin si Jordan. Lucu banget anjing. Lucu banget anjing. Aduh. Goblok tenan number 1 Spotify. Sejawa London jujur. Sejawa London sih. Sesolo London, dari Solo ke London jujur. Gimana, Ra? Lumayan banget tadi dapat berapa? Alhamdulillah udah nggak terlalu. Ternyata kalau kita ngadepin ketakutan gampang-gampang aja ya. Iya, goblok tenan sih number 1. Goblok tenan sih jujur. Tahu? Mantap. Goblok tenan, yeah. Lagi dapetnya, kita ke kampus kali ya? Ah, kampus. Kenapa, Luan? Semesta berbisik kepadaku. Kalau kita mengamen di kampus, maka akan timbul masalah. Masalah apa anjing? Kenapa? Kan emang ada peraturan pengamen dilarang ada di area kampus nih. Lah, emang iya? Tipsen mulu sih lo. Tipsen gini, gua nggak ada kelas yang ngulang, coy. Cing. Besar. Lagian ngebahas itu. Baper. Maaf ya lah, Lex. Bercanda doang gua. Kemana ini jalannya anjing? Ini jadinya kemana? Semesta bisikin apa, Wan? Semesta bisikin apaan? Bangsat. Kita harus ke pasar. Ih, kalau kita ngamen di pasar, nanti disamperin sama preman tahu. Ya lah kan ada Jordan sama Alek kalem. Ya elah, bukan masalah itu mah. Benar. Hah, suka banget berantem deh kalian. Gak apa-apa. Buat ngelampiasin kemarahan. Duh anjing. Jangan-jangan beneran baper lagi si Alex. Salah ngomong gua. Baper anjing, kipak. Kurang gitu loh. Minoritas gak boleh baper. Udah telan. Udah minoritas baper, kurang. Demo Mart anjing, bukan Demokrat anjing, Demo Mart. Kipak.
Goblok tenan, yeah. Lagu favorit gua ya, Beyond Dream, number 1 hits, top 10. Apa ini Coconut Shoot? Oh ini kali pengisi suaranya bro. Si cewek ini sih jujur gue yakin sih. Si Jordan tuh yang itu tuh, si Jordan tuh yang paling kiri sih kayaknya. Iya gak sih? Apa sih anjing? Gue gak mau berantem tolol. Aneh banget. Aduh agak kacau anjing. Modar lu nyet. Nggak jelas nge-lag lagi. Coba gue dari kemarin pengen nyari tahu pengisi suaranya siapa, nggak dicari-cari sama gue. Oh ada nih di Gamecom-nya bro. Kita cek ya, kita cek. 3D artis Nanda Gamecom. Oh namanya Nanda Gamecom anjing. Oh ini ada nih Abel Valentino Budi, Ferry Irawan, pakai masker deh nih. Jordan Jainal. Oh si Andira sama Rindira, si Hania Raisya. Oh ini penyanyinya. Halimawan. Oh Mahmed Jakaf. Oh ini bro. Sophia. Oh ini Reza F. Sauran Kori. Kenapa gak QG yang isi suara? Agak kurang. Baby siapa ini? Tahu ada baby terus goblok. Oke. Appreciate. Intinya ada lagu Goblok Tenan. Nah itu jujur. Goblok tenan sih itu lagu favorit gua. Multi language itu. Nah kita goblok tenan lagi kali ya. Jangan deh. Dream Together coba. Dream Together. Together we survive. Anjing di pasar, Blay. Di pasar anjing bawa alat goks. Sambil backgroundnya ayam potong gitu ya. Anjing. Oke tahu. Ininya apa namanya? Aransemen musiknya. Let's do our best. Yeah. Aduh anjing. Let's do our best. Anjing, ada gitu ada shout anjing. Oke di sini gua. Ambek. Belum. Kan gua ada rapnya. Enggak ada rapnya. Together, yeah. Together. Nah, di sini nih gua nih. I'm back bitches. Goblok. Motherfucker Nick. Goblok parah. Aduh goblok parah. Goblok. Aduh anjing. Enggak jadi. Bro ya skip bercanda. Skip bercanda. Kira gua di situ ada rapnya gitu. Allah anjing kori. Ya gue disitu ada rapnya anjir. Aduh tolong. Aduh, ada flashback jujur. Ada flashbacknya biar asik. Follow your dreams and reach for the sky. Let's do our best, bitches. Gak pakai bitches. Kori. Gak pakai bitches. Follow your dreams, bitches. Aduh anjing lucu banget goblok. Aduh, keren. Bagus aransemennya. Sosmednya apa mbak? Nah itu Beyond Dream Band anjay.
Biasa cuma denger dangdut koplo doang, tapi ternyata lagu pop asik juga ya. Asik karena lagunya apa karena mbaknya cantik? Dua-duanya sih. Tidur di luar lu malam. Terima kasih udah mampir memberikan donasi ya. I love you Jor. Apa? Kapan ya I love you Jor? The fuck? Beri bilang Andira. Wah anjir, ini mah copet. Hah? Menggenggam sama Andira sayang, bantuin aku beres-beres yuk. Di belakang lu ada copet. Apa anjing? Saya bantuin pacar saya beres-beres dulu ya mas. Makasih udah nonton dan suka sama lagu kita ya. Cih anjing. Goblok. Ada curi-curi kesempatan si Jordan anjing kipak. Aduh hai, kenapa Wan? Tidak apa. Makasih ya Jor. Sama-sama lan. Kalian tadi di pasar banyak orang kelihatan polos tapi ternyata copet sama kayak yang duduk di kursi pemerintah. Tetap ya nyindirnya. Alhamdulillah bisa manggil Andrea sayang. Ya udah beres aja. Sans anjing ngambek gitu sih anjing. Udah capek cemen. Gue gak apa-apa kok. Ini paling gara-gara gue semalam keterusan begadang. Biasa ngerjain tugas kampus. Sepik lah. Bentar gue sama Dari masih pegang tangan bejir. Kok dia gak mau lepas-lepas ya? Astagfirullah. Pegang-pegangnya kok tangan doang. Kayak aneh. Keterusan sampai kiamat juga aku rela anjing. Ya udah lanjut yuk, 1 tempat lagi balik ke studio ya. Oke. I'm back motherfucking bitches. Goblok. Gak semua rap pakai itu anjing. Lanjut kemana nih? Lex, ada ide gak? Coba semesta berbisik kemana? Jawabnya. Ayo, ide lah Lex. Tahu sih Alex ini baperan. Kasar. Bodoh amat. Kemana? Anjing jadi awkward. Anjing. Sahabat-sahabatku. Kenapa Wan? Biar gua tebak, bisikan semesta. Bisikan semesta. Benar sekali. Lama-lama gua curiga itu bisikan setan, Wan. Kebetulan sekali. Hah? Maksud? Semesta berbisik kalau kita harus mengamen di depan masjid yang besar. Di depan masjid bangsat. Masjid atau Bajaya Kata. Tirto Hao anjing. Betul sekali. Emang gak apa-apa kita ngamen di situ? Harusnya nggak apa-apa sih kalau di depannya aja. Tapi nanti pas azan harus banget berhenti ya. Pasti itu mah. Sip. Ada yang gak setuju gak? Aku tidak mungkin tidak setuju. Karena aku yang memberikan ide. Bacot banget si Alimawan ini anjing. Lu gimana Lex? Oke. Yap. Masih ngambek. Baperan si Alek ini. Gue gampar lu Lek. Aduh, jadi orang kok baperan anjing, gak punya temen lu. Gak kurang. Taubah. Moski. Dare to Dream dah. Ada lagu lain gak? Aduh, Who I Am gak ada tuh, The Beast. Jujur. Coret flag gak ada, coret flag. Agak kurang dia nih. Coret flag sih. Jujur. Udahlah skip aja kipak. Lama anjing. Akhirnya kelar juga, oke. Iya, kelar sebelum azan maghrib. Tapi kira-kira uangnya kita udah cukup belum? Kayaknya sih udah ya. Ponsel berdering. Bokap gue nelpon bentar. Kita sekarang istirahat di tangga masjid aja yuk. Nah, masuk lu ke masjid. Biar pindah server gitu kan. Baru juga bentar makanya olahraga. Aduh hai malasnya. Tadi bokap lu nelpon kenapa, Ra? Biasa cuma nanya kabar. Bukan ayahmu sedang di luar kota. Emang makanya gue beberapa hari lalu bisa cari makan malam sendiri. Terus bisa nongkrong juga di studio. Kalau gitu kita langsung balik ke studio aja yuk. Tunggu bentar gue mau ke toilet. Mau ngapain lu Lex? Jangan pakai toilet masjid. Nanti lu ganti server goblok. Anjing emang si Alex ini apa ya? Baperan gitu. Apakah dirimu semalam menusbol Alex sehingga dia pucat dan lemas? Tapi kan tentu sadar kan kalau wajah Alex pucat, aku khawatir. Tapi pasti pasar kan dia bilang kalau dia tuh pucat gara-gara semalam begadang. Betul sahabatku, mungkin dirimu bisa lebih membantu. Masalahnya satu nih apa? Kan dia cutting. Kalau gua mau bantuin dia belum dapat materinya dong. Ada apa dia bantuin gua anjing? Bener juga sih. Gua udah kelar yuk ke studio. Lah udah fresh aja nih anak, ngocok. Ngocok kali di toilet. Apakah baru selesai bermain dengan sosismu tiba-tiba wajah tampak cerah? Sialan sama lagi pikirannya. Hah sosis? Emang gak jelas mereka ada. Udah yuk rapiin peralatan. Ini apa sih anjing? Tiba-tiba ada remaja masjid anjing. Moskutin anjing. Terus ribut gitu sama remaja masjid. Emang goblok anjing. Dah.
Anjing sama remaja masjid aja ribut, goblok. Gue distain agama dari mana ya, Cok? Bertarunglah para gladiator, aku sebagai rajanya akan menonton. Emang goblok anjing. Aliran sih ini, aliran nih. Biasanya gini tipikal aliran nih. Aliran. Begini kelakuan emang. Anjing lawan remas anjing. Gua bantai sama gua remas nih, remaja masjid nggak jelas ini. Aduh, kerjaannya juga ngambil duit. Orang yang beribadah emang goblok. Lagunya kenapa semi-semi ada Arab-Arab kayak gini anjing. Modar, bitch. Aduh, agak kurang nih. Si remas ini. Gua gaplok pakai kayu si remas. Modar lu. Wah, modar. Tampol terus bro. Ah, selalu ada aja gitu anjing di masjid itu ada preman masjid anjing. Ah, modar. Ingat, bukan kita ya yang mulai. Lah udah jelas kalian duluan nista agama apa sih anjing? Nah, ada Ustadz. Saya dulu masih anak makan sampai remaja juga sering kali berantem seperti kalian. Ini Pak Ustadz, kita lagi ngelawan penista agama. Gua aja agama Islam. Serius masih nanya lu ngamen depan masjid pas jam sholat maghrib. Kan udah beres bodoh. Kita asli juga gak mau berantem Pak Ustadz, tapi mereka yang ngajak. Gimana nih Pak Ustadz? Saya dulu masih anak-anak juga suka berantem. Memang cukup sering dari itu, terutama remaja-remaja umur kalian yang masih sangat mudah tersulut emosi. Di satu sisi kalian melakukan kegiatan mengamen ini kurang benar karena kalian mengambil tempat ibadah meskipun hanya di depannya saja. Tapi saya yakin kalian punya alasan tersendiri untuk melakukan itu. Mungkin karena kalian saya membutuhkan uang. Soalnya di jalan depan masjid memang rame. Bacot lah, kebanyakan bahasa basi. Saya tahu sebuah ayat yang cocok. Ya. Amin. Permisi, saya izin ngasih informasi apa aja Pak Ustadz. Saya dan teman saya yang bernama Aleman Kristen anjing. Semua agama memiliki satu tujuan inti, yaitu menyebarkan kebaikan. Ya. Aduh, yeping ini. Yeping dia ini. Nah, kan kita nggak sholat maghrib anjing. Oke, udah kekumpul nih 1 juta nih. Enak banget anjing. Santai aja dong hidupnya. Paling enak emang ngopi malam-malam. Gimana penghasilan ngamen lo pada hari ini? Tempat pertama Anjing, belum jauh dari 1 juta bangsat. 500. Tempat kedua dapat 137.000. Tempat ketiga mendapatkan 263.500 rupiah. Terus total live di 3 tempat itu kita dapat 355.000. Masih kurang 600.000 anjing. Berarti total duit yang kalian dapatin dari ngamen kalian cuma 800. Ini goblok apa gimana sih ini orang? Duh, masih kurang lumayan banyak. Enak. Pelan-pelan apa bang? Gua salak bego ntar. Bacot. Yalah, sisanya ntar gue yang tambahin, oke? Lah, bukan tadi cuma dikit totalnya. Beneran lu bang? Iya. Tapi ntar kalau ada tawaran-tawaran manggung gitu, lewat gue dulu ya. Makasih Kopi gue tumpah goblok. Yalah, cepatan bayar dulu tuh. Udah malam ini. Keburu ditutup nanti rekening virtual aku. Diburu ditutup. Kenapa ngomongnya gitu ya? Sok Betawi anjing. Baru sambung. PT Sumber Berkah Fufu Clan. Apa Fufu Clan? Lanjut. Thank you Satrio anjing. Chapter 8 Ciptawiyata Psycho. Nah, kita pakai si Budi lagi nih bro. Si Jordan masih happy-happy. Si Budi ini dibully. Mau dibunuh nih kayaknya. Anjing. Diikat bro. Ciptawiyata Last Champion. Wah, si Riko emang anjing nih orang. Suara ini udah 2 hari nih. Lu masih gak mau ngomong juga. Anjing. Jing si Riko nih bro. Aduh, lu terus Bu. Terus. Dari SMK gak pernah berhenti ganggu rencana gua. Jing tampol. Lu ngapain lagi kali ini? Hah? Usaha lu
bakal sia-sia lagi. Sama kayak dulu, pas lu ngungkap kalau OSIS yang bakar Chip Taoyang. Bakar. Sia-sia dari mana? Buktinya lu dan OSIS lain masuk ke penjara. Bacot! Kali ini, gua bakal beneran bunuh lu di sini, anjing! Hei, lu lupa kita masih harus interogasi dia. Apa motifnya? Siapa backingannya? Dia itu dari kepolisian, detektif swasta, atau dari mafia yang lain. Dengan lu membunuh dia, lu gak cuma bikin marah Bapak karena menghabiskan sumber informasi yang berhasil kita tangkap, tapi gue juga akan memberhentikan seluruh kegiatan lu saat ini. Kendaliin emosi lu. Tahu anjing, cupu. Si Riko ini marah aja gitu loh. Penjara karena gue lihat potensi. Gue kalau bisanya cuma membunuh, apa bedanya lu sama anak buah gue yang lain? Cing, pasti ada aja yang bikin gua gak jadi ngebunuh lo. Tapi kalau misalnya dia gak jawab apa-apa, gua yang bakal interogasi dia sendiri. Udah lama, gua udah pengen coba Blood Eagle torture-nya Viking. Mungkin orang kayak Budi baru bisa ngomong. lurusin dulu itu lidah, cadel. Aduh. Kalau setelah interogasi ini masih sama kayak kemarin, silahkan. Sampai jumpa lagi, Bud. Please banget ya, tantanin pas kuku lu dicabutin. Anjing, si Budi disergap Kipak. Cingri gini. Riko udah bener-bener gak waras. Gua harus ngantin dia apapun caranya. Ayo keluar dari situ gimana caranya Kipak? Gokil. Bisa dong. Masa bisa diputusin rantai, gila. Hancur. Nice. Suara apa tuh? Palingan suara tuh orang lagi disiksa. Shit, ada yang datang. Lah, kan yang disuruh nyiksa kita, goblok. Oh iya. Terus itu siapa dong? Ya mana gua tahu, kocak. Lah, si Budi kemana? Kok hilang? Kan gua barengan sama lu kesini, anjir. Oh iya ya. Nice. Kita butuh bantuan. Si Budi lepas. Si Budi lepas. Si Budi lepas. Si Budi lepas. Ini gak usah gue lepas deh. Bisa buat senjata. Wah anjing keren. Kayak God of War bro. Budi the Kratos. Anjing pakai pukulan rantai, anjing sakit itu mablay. Oke kita kabur bro. Borgol, anjing rantai borgol. Bisa dinaikin bro, bisa di-upgrade. Borgol. Gimana cara nge-upgrade nih? Gimana cara nge-upgrade nih bro? Borgol. Uyong anjing, coba kita tester. Kita tes anjing. Fake. Tampol sama gua jujur. Sakit damage-nya itu loh. Budi. The Bronx. Dead mampus. Dead. Langsung 3. Anjing ngeri juga nih. Oke, jalan kita kemana nih bro? Banyak jalan. Jugs nih. Halo, motherfuckers. Kita bukain bro. Kali aja ada ini juga, ada apa? Aduh, interaksi juga nih. Ada another napi gitu yang diculik gitu orang-orang anjing sama si Kipak Riko Bichas. Gak bisa dibuka bro. Anjing ada tempat penjara gini kayak Kipak kali. Samang. Ada sangang. Kopi susu Jawa anjing. Gula aren. Choco Blast. Ada gula aren di situ bro. Gadeng. Ini gak ada orang yang di penjara juga selain kita gitu. Kita selamatin bro. Sangeng. Aduh, nembus terus anjing. Goblok kaget, polisi palsu.
That you motherfuckers. Mampus. Meninggal lo. Wah, itulah jurus gua tuh lah ya. Ngers. Oh, si Budi mau udah overpower anjing. Overpower. That's my dreaming. Oke. Teng. Dah. Nafas terengah-engah. Fuck. Setelah di-skap selama 2 hari, kondisi gue sekarang lagi lemah banget buat berantem. Tapi itu satu-satunya cara buat keluar dari sini, soalnya mereka udah tahu kalau gue bebas. Aduh, mau kemana bud? Udah diem aja biar kita nyiksa lu, diam. Itu dia cewek, ada tetenya nying. Itu cowok atau cewek sih? Anjing. Nah, tapi gue bukan masokis apa anjing. Tapi gue bukan masokis anjing. Kasar-kasar aneh gitu. Tapi gue bukan masokis apa anjing. Jadi seks gitu. Aduh, ini sih gue bantai sih sama gue bro, pakai jurus gue ini nih. Nah, mamam 2 orang langsung kan damage-nya tuh. Damage-nya itu loh bro. Damage-nya, jujur damage-nya itu loh. Damage-nya itu loh. Jurus kontes yang gue butuhin. Nah, meninggal 2 orang langsung. Lihat jurusnya itu loh. Jurusnya itu loh bro. Nah. Kenapa cukup gitu, mundur-mundur? Apa sih? Agak kurang dia itu. Dang. Nah. Pukulan One Punch Man tuh gue lo. Kontol. Nah itu gue butuh jurus itu sih gue. Jurus kontol. Udah lawan si Riko, langsung kita gebukin lah si Riko kipak anjing. Ini kita jalannya kemana dah? Muter-muter kali. Aduh, bacot banget asli. Meninggal. Duitnya cuma 7.000, polisi miskin amat. Agak kurang. Fake polis. Meninggal. Mereka jadi polisi palsu buat takut-takutin warga anjing. Kipak anjing. Iya bacot Mati aja napas sih Gak usah cops gitu loh. Meninggal bro. Terus nggak ada jals di sini bro. Aduh, mie goreng pedas agak kurang. Gak usah ganggu gua. Diam. Cipta Wiyata Psycho. Aduh, ini mah kayak tempat gembel gini. Kopi Magma Ultimatum apa nih? Oke, keluar dari sini please. Lawan bos Riko lagi. Oh belum. Gak ada waktu buat istirahat. Gue harus cepatnya keluar dari sini. Lu ada berapa banyak sih anjing? Makanya nyerahannya gak mau dan gak akan pernah mau. Gitu. Gue ini lagi ngomong sama Musa sama pacar sih goblok. Gue lihat lu di mana anjing, gue lihat namanya. Sabar, masih makan siang di warteg kan, sekarang lagi jam istirahat. Cepet kasih di goblok, kan lu tahu si Budi lepas. Gue laporin lu ke Bang Riko. Dih, mainnya ngaduan ya. Udah dah, tahan dia dulu bentar ya. Gue OTW. Gue lihat itu siapa anjing, berarti gue harus jaga stamina dan hemat. Bacot dah. Kita pakai booster deh bro. Harus si toket cowok ini masih ada gitu, toket cowok botak polisi. Kekuatan ganda 10 detik. Ya elah dikit kali. Nih jurus mamam. Iya elah gak kena bro. Alah kayak apa ini gerakan gokil? Oh udah gerakan gokil. Mamam nih kursi. Mamam nih kursi anjing. Gerakan gokil, gue ada gerakan gokil ya. Gue lupa anjing. Mamam nih kursi anjing, tolong. Nah, gerakan gokil dong. Oh harus penuh ya itunya. Gear gokil coba. Gokil. Gak kena tapi tolol kamu Budi. Agak tolol si Budi ini. Elah. Mamam nih kursi anjing. Mamam nih kursi. Coba kita upgrade ya bro. Gerakan gokil kita cuma 2 anjing, agak kurs gitu. Sick move. Gak ada lagi gerakan gokil bro.
Gerakan gokil gue cuman begitu. Kureng Rengku gitu. Aduh, ini tuh gak keluar gede banget di gedung. Aneh dah. Lu nyimpen apa sih? Zombie ya? Fix zombie isinya anjing. Kayak lo nih penjara gede amat. Arbal. Cocok nih Arbal nih. Enggak lu anjing. Gak mati-mati, aneh kali ya. Swangar. Ngabisin waktu gua aja. Habisin waktu gua aja, bitch. Bitches. Coba kesini ya. Aduh, agak bingung. Bacot ah. Suka banyak bacot gitu. Apa sih? Modar. Ah, lama lah ulur. Suka lamski gitu. Ampol sama gue manjing. Kondi Coffee. Apa nih Kondi Coffee? Setidaknya udah kelar. Nah, beres semua anjing. Sekarang gue tinggal keluar dari sini. Jangan di depan pintu ya. Gua OTW banter gaspol remplok nih. Gokil. Ini apa lagi anjing? Itu belum semuanya. Goliat namanya anjing. Lah, kok pada hilang? Woi, mana bisa gitu anjing? Ini adalah anjing. Kenapa nama gua Goliath? Goliat nama band kali anjing. Dulu gua kira cuma SMK Cipta Wiyata aja yang siswanya aneh. Ternyata satu kota Jakarta aneh semua. Mari kita lihat sejago apa Cipta Wiyata Last Champion. Iya. Ngalahin Riko. Bacot lu ah. Mamam nih kursi kita kasih sih. Mamam nih kursi anjing. Licik banget pakai shield anjing. Goblok kali. Goliat Junaedi. Elah namanya Junaedi bangsat. Sok-sok Goliat. Mamam nih kursi. Ini adalah sebuah kehormatan. Bacot. Ah anjing apa sih gak jelas banget. Wiyata Last Champion. Gak jelas anjing asli gak jelas ini. Lur. Gua pakai apa ya? Gua simpen ya. Lumayan. Bacot banget. Cipta Wiyata Last Champion. Iya bacot banget anjing. Agak kacau ini ah. Easy. Banyak goblok. Mampus lu bitch. Gua bakal hancurin badan lu. Kayak pintu gudang yang tadi gua dobrak. Ya lu cupu aja bodoh. Gua udah terlalu capek. Anjing. Budi jangan lemah lu. Tampol deng. Hah. Bangsat. Goblok banget gua. Tolol, agak tolol anjing. Gila itu gedung segede apa baru keluar bangsat. Ngapain dari rumah hantu itu, Dek? Ngapain ke rumah hantu? Luka, gak pakai baju. Hujan-hujanan lagi. Digebugin mas, digebugin kek. Agak goblok nih orang. Gak apa-apa pak. Tadi habis berantem aja. Berantem di tempat yang normal apa dah? Berantem kok di rumah hantu anjing. Di rumah hantu. Mau ke rumah bapak dulu nggak buat istirahat? Enggak. Makasih pak. Saya ada janji mau tawuran lagi sama teman-teman. Oh, dasar remaja koplak. Tawuran mulu kerjaannya. Miskin ntar lu pas gede. Bapak-bapak itu kayaknya baik. Tapi gue gak bisa percaya siapa. Ya benar itu pilihan yang bijak bodoh. Cabut. Gak setelah apa yang terjadi sama gue 2 hari ini. Jing bugil. Kemana dah tuh orang? Tadi katanya ngarah ke sini. Anjay ketemu Jordan bro. Hah? Lu kan? Ketemu Jordan. Anjing. Masih ada lagi. Gua udah gak peduli lagi. Seberapa banyak kacung yang lu kirim, bakal terus gua habisin. Cepetan maju sini lu kon. Anjing. Ketemu si Jordan. Lucu banget anjing. Bersambung anjing. Akhirnya ada they finally meet. Jordan Budi bro. Ribut nih. Pertarungan mimpi. Apa anjing? Anjing kita ribut sama si Budi ini bro. Serius. Gue kalah sih, gue kalah. Budi lebih jago. Jordan cupu anjing. Rambutnya ubanan, remaja uban. Dia pikir itu musuhnya kali ya. Ya elah.
Kok ngulang lagi sih momennya? Kenapa nggak langsung dari situ aja sih, tolol? Terus pakai flashback dulu. Gak kacau. Oh, ternyata Bebek. Bebek. Assalamualaikum Jor. Lu di mana? Waalaikumsalam, Beb. Ini masih di kampus. Ih, bab. Sini cepetan ke alun-alun. Loh, langsung ke alun-alun? Bukannya gue ke studio dulu ngambil equipment. Gak usah. Tadi kita udah dibantuin sama Bang Satrio. Udah cepet sini. Iya. Bentar. Tadi kan gue nggak bisa bareng gara-gara ada kelas pengganti dari kelas lintas jurusannya Pak Zulkifli. Ya, walaupun yang ngajar tadi Bang Bobi lagi. Enak bener jadi Pak Zulkifli. Mungkin. Ya, masa urusan pentingnya hampir tiap minggu. Zulkifli jelas. Jadi dosen, Gembong narkoba tuh orang. Malah gibain dosen. Ah, ganggu aja lu, Lex. Gua lagi teleponan sama Bebek. Tiba-tiba muncul suara genderuwo. Modus mulu ih. Genderuwo. Gua tuh gender. Kipak anjing. Ya, agak aneh sih. Banyak bacot. Cepetan kesini, Jir. Dikit lagi giliran kita. Iya, OTW. Anjing, goblok. Pergi ke alun-alun. Iya, kita gak ketemu si Budi, bro. Oke, Nel. Kita butuh ketemu Budi. Kalau ini kekuatannya masih cupu si Kipak ini. Kita harus naikin gokil meter sih sebenarnya, 400.000 Kipak. Sebenarnya si Jordan ini juga banyak side mission sih, 1, 2. Itu warna merah apaan anjing? Oh, side quest juga itu ini Kipak. Males dah. Oke bro, tadi gue keliling-keliling dulu ngeberesin side quest gitu ya. Cuman duitnya si Jordan ini lebih dikit gitu. Gue cuma bisa naikin stat power doang, attack doang. Kipak nggak banyak gitu loh side questnya. Ya uslah. Nah, kita mau manggung nih di alun-alun bro. Mangski. The manggung is coming. Pada di mana ya? Woi, kakek rambut putih. Kenapa? Gak sopan manggil kayak gitu. Maaf kek. Itu saya manggil teman saya yang rambutnya putih. Lagian ada-ada aja sih lu. Timingnya jelek banget, anjing. Parah ih, durhaka lontar. Tidak boleh seperti itu, sahabat. Sahabat terus anjing. Tuh, keren banget musiknya. Neon Pulse. Neon Pulse. Keren banget. Kerenan juga band kita. Sudah tentu. Sudah tentu. Wah, keren banget ya lagu yang dibawain Neon Pulse. Tepuk tangannya mana dong? Sekarang kita lanjut ke band selanjutnya ya, yaitu Sparkling Breeze. Sparkling Breeze anjing lagi Pak. Selamat menikmati. 10 band yang terpilih itu ikut semua. Enggak, cuma 6 yang ikut, termasuk kita. Lah, kenapa nggak ikut yang anjing? 4 lainnya? Udah males kali ya. Sih, gara-gara uang registrasinya kemahalan. Ya, emang mahal sih. Untung aja bangsat mau bantu nalangin kita. Wan, ayo temenin gue beli rokok. Aduh, hai malasnya. Aduh, hai Gue beliin anjing. es kopi susu lagi. Sampai ke kerak neraka pun. Dasar Cina anjing. Ya, malah melipir tuh bocah berdua. Emang kita tampil kapan? Abis band ini, istirahat 15 menit dulu, terus giliran kita deh. Anjay. Udah, Beyond Dream. Kita selesai manggung, langsung pengumuman pemenang. gak mau ah. Hah? Kok nggak mau? Kan emang gitu rundown acaranya. Iya, aku gak mau kalau udahan. Maunya Apaan sih nih orang anjing, cringe. Cringe gitu nih orang. Serius kenapa Jor? Apa sih anjing? Ih, nyebelin. Flashback anjing, flashback. Apaan sih anjing punya ingatan-ingatan masa depan kawin sampah. Ini bocah, ngapa? Nggak tahu. Sepertinya sedang berhayal. Bangun woi, ngayal apa siang-siang gini. woi, lanain apa? Sakit anjing. Sekarang udah giliran kita tampil, Cok. Lu malah ngelamun jorok. Ih, jangan kasar-kasar Alex. Tahu, emosian amat lu. Oke, istirahatnya udah kelar ya. Sekarang, mari kita lanjut ke penampilan band selanjutnya, yaitu Beyond Dream. Beyond Dream. Mari kita menangin lomba ini. Malah pose, ayo buruan ke panggung. Sabar, lagi ganteng ini posenya. Tuhan Yesus.
Anime banget gitu vibe-nya tuh bro. Aduh, lagu Jawanya mana? Lagu Jawa dong. Kok lagu ini yang dibawain? Lagu cover aja. Nah, anjay, tereng. Ya, skip. Males bro. Males. Gue pengen lagu Jawa. Yang lagu Jawa gue mau. Murung Pucat. Kenapa anjing? Si Alex grogi lagi skipak. Ya tapi gitarnya kurang banget anjing. Dikata-katain anjing si Alex skipak. Lomba Indie Rising Star. Tuh dengerin Lex buat pelajaran aja kalau kita ikut lagi event. Ini sih kayaknya gara-gara lu gak enak badan doang. Kenapa sih si Alex ini diam doang, goblok? Sparkling Breeze. Untuk posisi kedua pemenangnya adalah Cupid Melodies, namanya kipak anjing. Gak mungkin pertamanya kita dong. Sekarang pemenang utamanya nih udah siap. Ya, menunggu lebih lama lagi. Pemenang utama dari lomba Indie Rising Star gak mungkin Beyond Dream. Wajah penuh harap. Tuh kan Neon Pulse. Ya gak mungkin lah anjing. Kenapa sih Alex kipak ini? Semesta tidak berada di sisi kita. Di lomba berikutnya kita pasti menang. Anjing. Kenapa tiba-tiba marah nih orang? Anjing. Lu ngapa deh Lex? Masa lagu yang liriknya kasar gitu bisa menang? Kayak tipikal lagu anak punk, tau gak? Beda jauh kelasnya sama lagu kita. Buat voting itu harus pakai tiket masuk pribadi, jadi gak mungkin bisa disogok. Mungkin para penonton memang lebih suka lagu mereka aja. Sebagai seniman kita gak bisa nyalahin selera lah. Kita cuma bisa jadi lebih baik. Ikut lomba, uang registrasi mahal kayak gini masa gak menang, bahkan juara ketiga sekalipun gak dapet. Sahabat, berhentilah memberikan kita lebih jauh lagi di hadapan banyak orang. Tidak, aku hanya sadar bahwa performa band kita memang kurang baik pada perlombaan ini, dan seharusnya kaulah yang paling menyadari hal itu. Aku tidak mau menunjukmu kan, tapi jika kau merasa mungkin hati kecilmu ada benarnya juga. Kenapa jadi marah sih ini orang goblok? Eda. Si Alex bocil emang nih. Agak kurang, kalau kalah ya kalah telan gitu. Lu juga gak ngebela gua, Jor. Ben apaan kayak gini? Gak ngedukung temannya sama sekali. Kalau lu bener, pasti gue dukung, Lex. Masalahnya di sini, apa yang diucapin sama Halimawan itu fakta. Ah, lomba settingan bangsat. Gue jadi marahan sama teman-teman gua. Oh shit, ini bukan Alex yang gue kenal. Siniin pialanya. Pemenangnya sebenarnya itu Beyond Dream. Alex, jangan. Andira. Ditampol sama si Jordan anjing. Andira bangsat. Jadi mah gak apa-apa, Ra. Gak apa-apa kok. Jadi ini akhirnya. Malah ribut goblok si Alex ini. Jor, udah. Itu bukan Alex. Setidaknya bukan yang kita kenal. Justru itu, Ra. Dia harus Narkoba, jelas ya orang narkoba pasti. Buat gue sendiri. Gitu. Narkoba si Alex jelas ya. Alek nih si Alek. Narkoba. Mampus. Satu kos. Satu band. Gua gak peduli siapapun lu. Lu berani lukain Andira, lu abis di tangan gua. Pede banget lo bisa ngalahin cutting, ha? Kayak yang udah gua bilang tadi. Gua gak peduli siapapun lu. Wah anjing berapi-api anjing. Jadi ribut gini anjing, suka aneh gua. Bocil. Aduh, Alek. Kesurupan ayah lu apa gimana? Aduh, si Alex ini apa ya? Kurang ke gereja sih ini seorang nih. Ini orang jelas, jujur. Alex Matias.
Senjata Nyiror gue mana? Nah, gue tadi ngeberesin side quest ketemu Nyiror Kidul anjing gak jelas. Ketemu Nyiror. Wah, goblok. Agak sakit lumayan. Sabar dulu. Alasanmu gak masuk akal. Tahu goblok. Goblok banget si Alex ini anjing. Kurang ke gereja jujur nih orang. Agak tolol. Mamam nih. Tongkat Kadita. Wah, diserang Nyiror. Ngomong gue nih jurus Nyiror, Blay. Jurus Nyiror, Blay. Tuh lihat, jurus Nyiror. Harga diri gue diinjek-injek sama adik. Punya Trisula Nyirornya anjing. Ngomong apa sih, Lex? Gak jelas anjir. Sakau lo ya? Narkoba jelas sih. Black Mat. Black Mat jelas. Jelas Black Mat. Aduh anjing gak sampai mati lu. Buk. Kalau gua mau bos. Busuk sama gua anjing. Sama gua ya. Jadi ribut sampah si Alex ini. Lu ngapa sih anjing? Sadar goblok. Tetap kalah. Tuh kan Black Mat. Jelas. Itu apa, Lex? Ah, shit. Lex, mau kemana lo? Alex jadi Young Lex. Jur. Lagi kesurupan Lu di Young sini Lex. aja, Wan. Jujur si Alex. Jagain Andira. Gue mau ngejar Alex. Ya Allah, Papa Lex, lu kenapa? Woi goblok, nyebrang kagak lihat lampu. Alex. Gen Z. Gen Z. Maaf. Lex, kalau ada masalah cerita sama gua. Lu gak bakal ngerti masalah yang gue hadapin, Jor. Nangis anjing sampah. Kenapa tiba-tiba bisa kayak gini sih anjir? Lah, kemana nih anak? Pak, tadi lihat ada orang pucet lewat sini gak? Orang pucet. Pucet? Bapak-bapak random. Oh, yang banyak luka-luka habis berantem ya? Hah, bener Pak? Tadi. Nah, di sini ketemu si Buddha ini. Sih, dari arah jalannya sih. Dia kayak mau ke arah pasar. Oke, makasih Pak. Yuk, mari. Nah, disinilah ketemu si Budi. Gini masih rame aja ya pasar. Jir, kemana dah tuh orang? Tadi katanya ngarah ke sini. Oh, background story-nya udah mulai menarik nih, bro. Semua itu berawal dari bandar narkoba. Masih ada lagi. Gua Biang keladi gitu loh. lagi. Gembong narkoba. Berapa banyak kacung yang lu kirim? Bakal terus gua habisin. Cepetan maju sini lu kon. Bang, bentar. Ini salah paham. Salah paham? Terus siapa yang ngirim lo ke gua? Rico kan? Hah? Rico? Ketua OSIS yang lu kalahin di Battle of Citawiyata kan? Bukannya dia masih di penjara? Bersalah orang. Hampir ditampol anjing. Memang bukan salah satu dari mereka. Syukurlah. Jir, malah pingsan. Fuck. Gue emang lagi ngejar Alex. Tapi gue gak mungkin juga ninggalin Bang Budi yang kondisinya kayak gini. Gue butuh bantuan. Halo, Ra? Jor, lu di mana? Di pasar. Tolong telepon ambulan terus suruh ke sini ya. Ih, kenapa nggak lu sendiri yang telepon ambulan, terus baru nelpon gua? Anjir, iya juga. Goblok banget gua. Ya udah deh, gua aja yang telepon. Lu tetap di pasar ya, jangan kemana-mana. Oke, gua tunggu ya. Akhirnya ketemu si Joran sama si Budi, Blay. Pingsan si Budi agak lemah gitu. Budi nggak jauh dari sini. Soalnya GPS pelacak yang ada di saku jaketnya terakhir di daerah sini. Jangan-jangan Budi udah mati. Terus mayatnya dibuang ke kali dekat pasar ini. Jangan mikir kayak gitu, Kobob. Budi itu tangguh. Gak mungkin dia mati secepat itu. Itu Budi. Makasih Tuhan. Gimana keadaannya? Kayaknya dia sekarat abis dihajar sama orang itu. Cepat selamatin si Budi. Jordan, gua gak nyangka. Ternyata lu juga bagian dari mereka, Jor. Hah? Maksud? Lu siapa, Jir? Lu siapa, Jir? Ada Jirnya gitu. Rasain ini. Gegabahnya bocah ini belum hilang juga. Ini siapa dah? Kok gue kayak kenal suaranya ya? Fuck. Lah, Bang Bobby. Berarti yang satunya. Jir, fix itu Bang Zainal. Ribut anjing. Tadinya kau ngelukain sahabatku. Pecahkan kepala kau di sini, Pukima. Orang Medan nih Zainal. Dari Medan rupanya. Batak kau ini.
Batak. Goblok. Kenapa recording save terus? Agak goblok ini GeForce. Kita pakai siapa nih? Zainal Hotma Lubis. Oh, kita pakai SIM. Karena gue sekarat lagi. Slow. Wah, anjing harus dihindarin. Sumpah bang, gue nggak tahu apa-apa. Telur balado. Diam mulut. Apapun. Slow, kita pakai. Aduh, tolol mati. Gara gue sekarat anjing. Gara-gara lawan si Alex goblok. Padahal gue punya senjata. Ini bro, senjata apa? Tongkat Nyiror Kiduls. Geprek kau lo gimana? Iya bacot. Lu anjing damage-nya lumayan juga anjing si Jena. Diam. Oh anjing. Alasan apapun. Bacot, tampol sama gue Jenal. Tolol. Mata kurbannya. Ayo Nal, habisin pengkhianat itu. Malah makin ngomporin lo bang. Bodoh amat, siapa suruh jadi pengkhianat? Bang, dengerin gue dulu napa? Anjing. Bohong kau. Ampun, gue belum ngomong bang. Bacot. Masa si Jenal kalah juga lagi sama si Jordan, agak cupu si Jenal ini. Oh anjing hampir modar gue. Wah anjing. Udah beres. Ngapa gak percaya banget sih lu bang? Wah anjing ditampol. Bang, Dibanting anjing. swear, demi Tuhan, demi Allah, demi Buddha, gue yang nyulik Bang Budi. Lantas kenapa kau di samping Budi yang sekarat? Oh shit, bahaya banget. Gila, sampai tadi kena injekan Bang Zainal. Kayaknya bisa jadi Jordan geprek gua. Masih bisa menghindar kau ya? Astaga, udah pakai sumpah multi server masih kagak percaya juga. Gua kagak nyulik Bang Budi bang, buset dah. Jordan, ya Allah. Lu gak apa-apa. Zainal, cukup. Alex di mana, Jor? Bukan dia yang nyulik Budi. Sekarang kita fokus bawa Budi ke rumah sakit dulu secepatnya. Bertahan ya, Bud. Jangan mati dulu. Nanti game over. Belum lah. Bersambung, oke. Lanjut. Anjing panjang juga ini game. Gokil. Mereka ngedevelopnya berapa lama ini? Udah chapter 10 belum tamat anjing. Tidak ada jalan kembali. Udah chapter 10 belum tamat anjing. Bertahan ya, Bud. Kita udah di rumah sakit. Galau didobrak. Jangan main ngerusak aja. Pakai pajak itu. Terbawa suasana. Mana nggak pakai baju lagi lu? Lagi-lagi gue bersyukur ke Tuhan gara-gara gak jadi Jordan geprek. Ngapa berhenti anjing? Ayo lanjut bawa Budi. Bener. Ayo takut keburu mati si Abang Jancuk. Si Abang Janjuk. Bukan jancuk. Prakacuk lah. Si Abang Janjuk. Buset dah. Kok panjang amat sih antriannya? Bob, ayo ikut saya. Kita ngomong langsung sama yang lagi jaga. Sore mas, saya dari Kepolisian Jayakarta bagian Buro Intelligence Jayakarta Investigation. Biro. Sore Pak, ada yang bisa kami bantu? Teman saya sekarat. Tapi Ada yang sekarat mas, nggak goblok gitu juga gitu. Dokter tuh nggak goblok kayak gitu. Agak tolol gitu. Ruang UGD sudah penuh. Ya terus Dan gimana? tiba-tiba banyak Solusinya yang agak datang tolol gitu. terkena penyakit Penyakit antraks anjing. Kok bisa pada barengan gitu sih, Mas? Laporannya sih gara-gara mereka mengkonsumsi daging sapi yang sudah dikubur. Padahal sapi tersebut mati karena penyakit. Tolol. Agak kurang, tapi gua nggak nyangka Makan bisa mayat juga. sapi anjing. Agak tolol. ini yang paling jauh. Jalan lain. Apaan sih? Ada notes-notes anjing gitu, dialognya gifak banget anjing. Mas, ini teman saya literally sekarat. Maaf Mas, saya tahu. Tapi untuk asuransi pemerintah saat ini sudah penuh ruangannya. Tersisa ruangan VIP. Kalau nunggu kira-kira berapa jam ya, Mas? Paling cepat 2 hari. Goblok. Saya keburu mati, Mas. Ada VIP. Itu elit premium. Bang Budi kok Tiba-tiba hilang tolol. Kartu elit. Kondisi Bapak Budi Ratna saat
ini sudah cukup stabil. Silakan teman-teman jika ingin jenguk. Bapak Budi Goblok. Goblok, semua ini butuh duit emang anjing di negara goblok. Senior kampus gua. Lo punya duit, Lu punya kuasa, lu punya duit, lu punya kuasa. Anjing. Bagus juga nih. Penulisan dialognya bagus, matang, cukup matang. Gamecom bagus. Tiba-tiba punya golden card anjing. Punya duit, semuanya lancar, jujur. Goblok. Udah bangun anjing bangsat. Gimana kondisi lu, udah mendingan? Udah kok, pelayanan bagus banget sih. Buktinya gue udah bisa ngobrol sekarang. Keren juga lu buat punya kartu asuransi Elite Premium. Aduh anjing. Kan gue atlet MMA, mau kerjaannya berantem ya, kali gak punya asuransi. Oh iya juga ya. Gue udah gak bawa kok, santai, syukurlah. Terus si Shopee kemana sih Shopee? Kapan lu telanjang dada di rumah sakit, tolol. Suasana apa sama siapa anjing? Hah? Jadi lu selama ini gay? Gue udah nebak kalau lu pasti bakal buka baju nih. Gue bawa cadangan. Lagi lo udah jenal. Gue suasana mah harus ntar sama Rani, bukan sama Jordan. Tapi gue gak bisa ngejudge juga sih. Udah 2023. Kamu udah bisa cerita, Bud, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Udah om, agak traumatis sih. Jadi abis saya datengin bandar narkoba yang ada di Jalan Pembangunan Jaya itu. Nah ceritain anjing. Semakin seru nih. Jadi gitu om, cerita, tapi udah jelas sih itu bukan polisi asli karena saya lihat cara imitasi. Oke, jadi seharusnya memang itu polisi gadungan. Oh iya Ran, batil aja operasi ini Bud. Gue gak mau lihat sahabat gue sampai kayak gini demi kerjaan gue. Gak bisa Ran, gue udah terlanjur basah. Lagi pula sekarang Rico udah bener-bener psikopat. Jadi bahaya kalau orang kayak dia berkeliaran di kota. Saya bisa ajuin kasus ini buat bantu kamu Bud, tapi kayaknya pengajuan bakal cukup lama. Biasalah, tipikal gitu loh. Karena pertama kamu itu warga sipil dan ini seharusnya pekerjaan polisi. Jadi mungkin kamu bisa diinterogasi kenapa menyelidiki langsung. Lalu kedua, kita belum ada bukti cukup buat nangkap Rico. Sebenarnya alasan pertama bukan masalah, tapi akan jadi masalah besar kalau misalnya yang interogasi kamu itu malah para polisi gadungan. Gak perlu om, tapi om bisa bantu kasih intel aja ke saya. Rico gak boleh bebas terlalu lama karena takutnya dia bakal ngincer keluarga, pacar, dan teman-teman terdekat. Setelah apa yang saya lihat dan dialamin di Pembangunan Jaya, sekarang kasus ini udah jadi lebih personal. Oke Bud, kalau kamu butuh intel saya bantu. Siapa nih ganggu ae? Jir, ternyata Pak Julkifli. Guys, udah gue keluar bentar ya, mau ngangkat telepon. Pasti kau dikasih tugas asisten dosen lagi Rob. Macam pantai kali kau dosen itu. Ya gue juga gak bisa nolak sih Nal, biar cepet lurus. Iya, sebelum gue kelar kenalin nih, namanya Jordan. Dia ngefans parah sama lu Bud. Terus jadi teman-temannya. Dah, gue gak telepon dulu. Jordan ya, sorry banget ya kita hampir berantem. Ya gak bang, udah diwakilin juga kok sama Bang Jainal. Santai, gue gak baper kok, paling hampir lumpuh. Lu pernah sekolah di SMK Cipta Wiyata juga ya? Jir, langsung nemu data gue dong, keren lu. Gak keren-keren banget sih, negara ini kan data pendukungnya open source. Jadi gak usah juga nemuin data pribadi. Apa sih? Buat orang yang sengaja ngumpetin data sih kayak Rico dibanding sama warga gue. By the way, maksud si Bobby tadi gimana aja lu ngefans sama gue? Berarti lu suka MMA? Kalau MMA-nya sih biasa aja bang. Gue lebih fans ke lu dan geng lu anjing. Loh kenapa, kita kan cuma geng sekolah biasa. Kebetulan aja masih solid sampai sekarang. Sebenarnya udah sampai ke inti bumi bang, udah panas. Lu sama Pak Rokocuk itu bukan cuma geng sekolah biasa anjing. Meletakkan proyektor. Nih coba gue jelasin. Lu sejak kapan bawa proyektor anjing? Tiba-tiba bawa proyektor bangsat. Sahabatku ini cukup ajaib juga dilihat-lihat. Oi baru keluar, tungguin. Rekap cerita Troublemaker 1. Apa anjing? Tahun 2018 tepatnya kan udah pernah ini. Pas pemenang dari turnamen ini bakal dapat. Udah lah ya, ini kan udah kita recap pertama ya bro-bro ya. Mulai berubah. Skip. Jangan di skip dialognya. Iya. Iya. Bikin gua mikir. Iya. Kepencet lagi anjing, si Bobby gendut waktu SMA goblok. Bisa kalian tebak sendiri, Budi, anak pindahan kemarin sore. Saking hebohnya ada rekap presentasinya anjing, kipak banget anjing. Biasa. Gua yang gak lama kemudian Budi minta buat tidak turnamen demi turnamen dijalanin sama si Budi. Tebak kan ending dari turnamennya? Atau setidaknya hampir banget kan? Gua skip dulu aja bro ya. Ini kan udah gua play di episode 1. OSIS. Saking sebagai sahabat, kita tentu gak terima rencana kita berhasil. Banyak ngomong lah. Setelah semua bukti kekumpul, buat keesokan harinya adalah hari paling gila dengan segala konflik yang pernah ada. Dan pada akhirnya Budi menangin setelah semuanya terkendali. Akhirnya pada hari itu, beberapa hari kemudian, oh salah rekapnya ini kita skip aja. Geng para kacuk, jancuk. Time skip. Terus ya udah,
Kita semua sekarang udah lebih dewasa Ngebuat presentasinya anjing Kipa. Bos yang berhasil. Secara mengejutkan, Budi muncul di acara. Geng para kacuk pun akhirnya utuh kembali. Geng para kacuk Semoga kan. para kacuk akan terus Kan selalu ada, selalu jadi jancuk gitu ya. Jadi gitu bang ceritanya, banyak sisi positif, tentu ada sisi negatif juga. Biasalah efek domino. Sisi positif itu Ramirez Your Gang yang ternyata selama ini jadi ladang korupsi dari tiap generasi kepala sekolah itu udah resmi bubar. Berantem 1 lawan 1 antar siswa tetap ada, tapi sekarang namanya partai. Tujuannya cuma buat gedein nama kita aja di angkatan biar lebih terkenal aja gitu di sekolah, nggak ada hadiah lain. Jadi sekarang ada bos bisa benar-benar dipakai buat kebutuhan akademis siswa sekolah untuk berinovasi. Intinya di angkatan gua SMK Cipta Wiyata udah jadi sekolah yang lebih baik. Terus akhirnya banyak deh yang ngejadiin para kacuk sebagai panutan, terutama lu bang yang dikenal sebagai Cipta Wiyata Last Champion. Wah gua gak nyangka kita sekeren itu anjing. Nah di setiap sisi baik pasti ada sisi buruknya juga bang. Apa tuh kira-kira? Para OSIS yang berhasil kabur dari kejaran polisi sekarang katanya pada jadi preman. Itu gara-gara mereka udah terlalu dimanjain sama kucuran dana bos. Terus akhirnya mereka semua gak ada kemampuannya pas masuk ke dunia kerja. Berarti para pria bertopeng tengkorak itu jangan-jangan yang ngerampok gua malam itu mantan OSIS SMK Cipta Wiyata bisa jadi. Oh jadi lu yang menyelamatin Andira bang? Iya gue gak sengaja lewat situ terus tiba-tiba dengar teriakannya Andira. Makasih banyak ya bang, asli dah gue utang budi. Peduli banget aku sih peduli banget sama aku sih Jor. Santai babe anjing. Kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Kita keluar dulu ya. Jawab yang jujur, kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Karena Rico dia udah bebas. Yang bercanda, aku gak bercandain alasan aku bisa sampai dirawat di rumah sakit karena aku diculik Rico. Bajingan, bisa-bisa dia nyulik kamu biar papa aja yang ngurusin Rico. Jangan pak, aku terlalu khawatir kalau papa berhadapan sama Rico. Masalah dia sekarang udah bener-bener sesuai sama julukannya Cipta Wiyata Psycho. Aku harus hentikan Rico pakai tanganku sendiri. Ye. Kondisi udah sampai kayak gini, ngomong-ngomong Anda siapa ya? Hah? Isilop biji Benjamin Nurzaki. Bagus ya kerjanya kamu gak bisa. Oh polisi, pantes, bagus ya kerjanya kamu gak bisa bantuin itu anak saya gitu. Udah jelas buktinya sampai kayak gini. Masa psikopat kayak Rico dibiarin lepas? Kita akan coba sebisa mungkin kan. Protokol diam, mulut telah persetan semua itu anjing. Ini soal nyawa emang bobrok aja kepolisian Jayakarta ini emang. Yang bener cuma polisi tidur. Cuma polisi tidur. Bener masa pacar saya udah kayak gini masih butuh prosedur. Kan tolol ya. Apa harus viral? Apa harus viral? Mau alasan apa lagi? CCTV rusak. Bosan. CCTV rusak anjing. Kalian tenang dulu om. Jadi sini salah satu polisi yang jujur. Jadi gak sepenuhnya salah kepolisian. Apalagi Rico kan emang susah dilacak. Aku capek banget buat ngeliat kamu luka kayak gini. Kalau luka demi karir kamu di MMA aku masih bisa maklumin karena itu emang pekerjaan kamu. Tapi kalau ini emang dulu Cipta Wiyata gak cukup, suka banget ya kamu bikin aku khawatir. Diamlah anjing. Karena hal ini gak baik buat kita berdua, terutama fisik ke mental kita. Kenapa kayak gitu anjing si Sofia ini gak terima kita apa adanya, goblok nih cewek. Agak tolol, kita tuh ini membela kebajikan gitu loh, bukan mental lu. Kenapa harus fokusnya ke mental lu? Aku kasih kamu izin cepat kelar masalah ini, tapi tolong janji ini adalah masalah terakhir atau aku gak mau ketemu kalian. Emang gak stay nih Sophia ini, putusin. Cewek-cewek kayak gini putusin. Intinya mah dia egois, mikirin hatinya sendiri, kipak. Alasannya cuma gak mau ngeliat kamu terluka. Diam. Ini bandar narkoba loh, gembong. Karena pada akhirnya dua hal itu paling penting. Setiap orang akan punya kehidupan masing-masing. Diam. Ingat kamu ini masih muda, masih banyak mimpi. Nah kan karena memang kita masih muda, makanya kita harus bermimpi dan menyelesaikan masalah-masalah yang masih bisa kita kerjain gitu loh. Aneh nih. Suka bodoh. Aduh. Putusin udah kalau gak mau stay. Egois aja gitu ya. Aku capek nangis terus. Egois lu anjing. Udah itu aja intinya. Gak mau stay gitu loh. Udah permasalahan bandar narkoba gitu. Cari petunjuk selanjutnya. Alright then. Cerita sampingan baru terbuka. Agak pegel sedikit, tapi kata dokter udah gak apa-apa. Di mana nih? Tapi kata dokter udah gak apa-apa. Sebenarnya agak bego juga sih ya. Gue habis ngalamin kejadian kayak gitu. Bukan istirahat dulu malah nge-gym. Malah nge-gym. Ya mungkin gue termotivasi juga buat cepet-cepet kelarin masalah ini. Gara-gara omongan Sophia dan Papa di rumah sakit 3 hari yang lalu, gue coba hubungin para kacuk deh. Para kacuk, kuy. Halo, gimana kondisi lu Bud? Aman. Paling enggak, gue bisa ngumpulin orang nih. Anjing stay ini gue stuck gaming. Halo, Chat, denger nggak?
Oh, Star Gaming boy. Sorry, lagi layanin customer. Kenapa, Bud? Thank you ya jaketnya. Mirip banget sama yang gue punya dulu. Kenapa lo? Itu emang jaket lo sendiri, Bud. Kemarin habis dari rumah sakit, gue datangin pelacak di jaket lo. Sobek dikit sih, gara-gara kebawa arus kali. Tapi gue bawa ke teman gue. Ini gak ke Star Gaming bro. Daripada beli baru kan, mendingan benerin yang udah ada, iya nggak? Aduh, gak berubah lu Cat dari SMK. Tapi thank you ya. Yo, Mai. BTW, ini gue harus kemana? Ini setak bro. Kita belum ada petunjuk baru, Bud. Ke Benjamin juga gua tanyain masih nanganin kasus lain. Lah, kok bisa? Perasaan satu kasus itu harus dikelarin dulu deh, baru dikasih kasus lainnya. Iya aneh banget anjing. Emang ada yang melindungi. Ingin Rico dari internal polisi bu atau setidaknya dari BG. Tidaknya dari BIJI sendiri. Susah juga sih kok kayak gini. Bud, kau ingat kata Jordan? Yang mana? Efek domino dari dibubarkannya turnamen Treasure Gang. Oh iya, yang kata Jordan mantan OSIS pada jadi preman. Iya. Oh, bener juga. Gua coba mulai dari pemukiman kumuh deh, tempat gua diculik kemarin. Oke. Hati-hati, Ini gua Bud. gak bisa. Aduh, Star Gaming nih game tuh gimana sih keluar game? Ya, agak kurang gitu loh. Oke, udah restart nih ya. Kipak emang suka error gitu. Sebel gua. Pemukiman kumuh, oh di sana pemukiman kumuh. Agak jauh juga. Udahlah kita naik angcrot aja, angcrot. Ngebug di situ anjing Kipak. Biar cepat pergi ke perumahan di area Jalan Pembangunan Jaya. Nah, kita bantai-bantain tuh mantan-mantan OSIS Kipak. Miskin. Preman gak jelas itu. Naik angcrot. Alright. Nah, balik lagi ke sini kita anjing. Kenapa nggak di sweeping sama polisi gitu anjing ya? Tapi polisinya juga polisi gadungan semua anjir. Berarti bukan fake polisi, itu emang beneran polisi tapi polisi Kipak gitu loh. Wajah mereka familiar. Boy, mari ke arah Budi. Anak anjing berani juga lu kesini. Aduh mau gue bantai-bantain lu Kipak. Cuma mau tanya satu hal aja, di mana majikan lu si Riko? Lu kira kita secepu itu apa? Aduh anjing, lu bikin gua dan mantan OSIS lainnya kayak gini bud. Kita kan jadi punya masa depan anjing. Pasti lu nya aja gak mau kerja goblok. Aduh. Kita bantai bro. Untung yang kita naikin levelnya paling mentok si Budi ya. Musuhnya agak-agak sulit, mantan OSIS, ex-student council. Oke. Aduh, anjing emang pada lemah gitu loh. Aduh, kacau. Mamamu. Mau gua tampol mentok gak nih? Tampol mentok. Nah, modal langsung bro. Aduh, langsung modal anjing. Bacot, botak. Aduh, si botak ini agak sebel gua ngeliatnya. Mau ditampol langsung dead gak? Sekali tampol dead mau gak? Agak tolol anjing. Aduh, cups. Menendang bocah Aldo, makasih HP-nya. Halo Ran, halo Bud, gimana? Ini gue ketemu sama Aldo, salah satu mantan OSIS. Bagus, apa aja informasi yang lu dapat? Gue cuma dapat HP-nya doang sih. Tadi dia hampir aja mau telepon semua mantan OSIS, jadi dia pasti punya semua kontak. Oke, kirimin semua nomornya ke gue, Bud. Mau gue lacak satu-satu. Oh Ran, ternyata cuma ada satu kontak aja yang ada hubungan sama mantan OSIS. Sisanya kontak BO, goblok. Gak apa-apa, kirimin aja semuanya, berarti termasuk kontak mantan OSISnya doang. Oh, udah gue kirim tuh. Sip, bentar, gue lacak dulu. Mumpung Rani lagi ngelacak, kirimin gue dong semua nomornya selain kontak mata. Hati-hati ntar bisa kena infeksi menular seksual anjing. AIDS anjing, lu pengen jadi Lion King? Jir, amit-amit buat networking doang kok, pedagang kan harus kenal semua orang. Bisa aja anjing. Ya udah gue kirim ya. Nah, mantap. Cewek BO semua kirim.
Dapat nih dari nomor yang lu kirim. Mereka lagi di daerah pasar Black Market. Gua ada sedikit tebakan sih kenapa mereka saling nyimpen kontak secara terpisah. Jadi kayak satu orang tuh cuma bawa satu nomor OSIS. Oh, karena biar nggak gampang. Oh, gua ngerti mereka jaga-jaga kalau ada kejadian kayak gini. Emang udah terbukti taktik ini cukup efektif buat ngehambat langkah orangnya kayak Rico. Richard udah kirim drone buat ngambil HP. Oke. HP-nya udah gua kirim. Sekarang gua tapi ke pasar. Oke, lo dikirim pakai drone anjing, canggih anjing. Pergi ke pasar. Oke, kita pergi ke pasar dulu. Si Rico anjing itu kita gebugin sih. Jujur. Harusnya sih nggak jauh dari sini ya. Makanya tempat ini jadi pilihan pertama gue pas sekarang. Harapannya sih biar ada yang bantuin. Dan ternyata benar aja. Takdir nemuin gue sama Jordan di sini. Kira-kira butuh berapa HP, Ran? Harusnya 4 HP aja udah cukup. Ini HP pertama lagi coba gua gali datanya. Oke, kabarin aja Ran kalau ada sesuatu. Mantan OSIS biasanya bergerombol sih. Kayak di SMK dulu. Ini motor-motor nggak udah dicolong satu. Kejadian di situ-situ aja gitu anjing. Motor-motor di situ-situ aja. Skips. Black Market. Nah, bergerombol. Tempat tato kipak. Mau gua bantai gak lu semua anjing? Coba terus capek gua. Suka capek gitu gua. Anjing patah. Mampus tolol. Ya elah keluar lagi tuh jurus goblok. Agak tolol nih orang. Ambil itu item. Si mantan OSIS cupu-cupu anjing. Agak tolol. Mati bitch. Mondar. Teh botol Sri anjing. Awas lu bud, lu gak bakal bisa menajah wajah Irfan. Bacot, gue lagi buru-buru. Halo Ran, gue dapat HP kedua yang tolong lacak. Oke. Kirim drone, sip. Anjing kita butuh 4 HP anjing kipak. Gue udah lokasi selanjutnya nih bud. Mereka ada di kuburan. Anjing di kuburan ngapain anjing? Mau ngambil mayat Kunti? Tongkrongan, selalu udah kata tongkrongan. Kenapa harus nongkrong di kuburan? Aneh banget anjing. Cemetery, oke. Kuburan? Masih bingung sih gua. Ngapa mereka pada nongkrong di kuburan anjing? Nekrofilia anjing. Ngeu sama mayat. Cuma lu doang, Bob. Jangan king shaming, Bud. King shaming apa anjing? Ini nih. Jir. Kalau nggak penting-penting. Kuburan, mana kuburan di anjing jauh juga. Nah, gitu. Ke kubur gitu loh. Jangan king shaming, Bud. Kelamaan jomblo begini nih. Jir, kalau nggak penting-penting banget nih ya. Ogah sih gue di daerah kuburan pas sore maghrib begini. Ada setan lah, hantu atau apalah. Ya namanya juga preman, nongkrong di mana aja, aneh anjing. Mantan OSIS, ex-student council. Aduh, coba-coba nih si botak-botak ini apa ya? Capek gua. Capek banget gitu ngeladenin ini fix ya, modar lu monyet. Mau sekali tampol dead nggak? Sekali tampol dead mau? Nah itu tuh sekali tampol dead. Mau sekali tampol dead? Nah itu. Deng dead. Everything dead. Everything.
Pingsan. Belum juga ngomong udah pingsan anjing. Bud, drone udah datang ya. Oke, HP-nya udah gue kirim. Agak goblok gitu anjing. Gue dapat lokasinya. Deket studio musik yang di daerah kampus Bobby. Bentar Bud, gue udah berhasil encrypt HP kedua. Ujian. Hah? Tongkrongan dan ujian apa anjing? Biar si Budi dapet HP terakhir dulu, baru abis itu kita bahas bareng-bareng di kedai kopi. Tongkrongan, ujian tongkrongan. Pergi ke studio musik. Oke, kita ke studio musik dulu bro. 110 sih deket ya. Harus cepet-cepet pergi dari sini deh. Serem Jir. Pusi, penakut anjing. Ini gara-gara lu minta diskon, Bu. Bacot cat. Gak mungkin di tempat terbuka kayak gini sih. Coba cek ke gang-gangnya, Bud. Oke. Ini gue di gang, Gibbs. Makin malam makin pegel badan gua. Tapi apa boleh buat? Yang penting cepet kelar aja deh. Harus muter lagi bro. Anjing, kuburan dekat studio musik itu. Baru ngeh juga gua. Oh, beda studio musik bro. Aduh, gerombol skins. Terakhir nih ya. Duh, preman-preman SMA sampis. Pakai sendal jepit lagi anjing. Modar sih ini semua di sini. Bacot. Nggak mau mati aja gitu biar fast. Enggak lu anjing. Modar tuh Blay. Alah, coba-coba dia ini. Tampol. Modar anjing. Dead. Aduh, easy. Nah, ambil. Taruh drone. Handphone terakhir udah gue kirim ya. Sekarang gue OTW ke HQ. Sip. Ke HQ anjing keren. Ke HQ. Sampai harusnya udah bisa kita bahas. Semua handphone sudah Oke. kirim Dari keempat HP yang ke pesannya HQ berhasil anjing gua headquarter. dekrypt, udah mulai ngebentuk sebuah pola. Tongkrongan, ujian, beban, ekonomi. Tongkrongan, ujian, beban, ekonomi. Tahu akuran. Apa Nal? Bobby. Karena ada kata beban di situ. Bangsat. Serius dikit napa? Kita semua kalau udah ketemu ya otaknya rada sengklek, Jir. Benar kali kau, Cat. Yuk serius. Gua ada sedikit teori sih soal ini. Dan sebenarnya perkataan Zainal nyerempet ke teori yang udah gua susun. Apa tuh Bob? Semua kata-kata itu berkaitan sama mahasiswa. Hah? Lo kok bisa? Oke, tongkrongan. Setiap mahasiswa pasti punya tongkrongan. Bahkan orang introvert sekalipun. Iya, terus Gua aja ada circle khusus tukang tidur. Goblok. Terus ujian. Bukan mahasiswa namanya kalau nggak ujian. Kita kan selalu ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian sidang seminar, sampai ujian sidang skripsi. Si dosen Zulkifli udah kebaca sama gua anjing. Jadi mahasiswa itu salah satu Gua tuh udah bisa ngebaca pola film gitu bro. Udah paham kenapa sih Pak Zulkifli itu selalu dibahas. Fix. Gembong narkoba tuh orang. Dan ya terakhir ekonomi. Mungkin bagi gua yang dibiayain penuh sama orang tua nggak bakal terlalu pusing sama hal ini. Tapi buat mereka yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, pasti pusing setengah mati kalau nggak ada persiapan tapi masih pengen kuliah. Ya ada aja biaya kos, makan sehari-hari, uang semester, dan lain-lain lah. Apalagi ditambah sama faktor inflasi. Ya samalah kayak kata abang-abang gondrong di kampus gua. Lu punya duit, lu punya kuasa, anjing. Anjing. Jadi gua simpulin, karena semua mantan OSIS ini ada di satu wilayah, yaitu Jayakarta Selatan. Berarti Riko dan urusan bandar narkoba ini semuanya ada kaitan sama kampus gua. Abis kuliah, lu pinter juga ya Bob. Masuk akal hipotesis lu. Oh iya dong, jelas. Jadi berarti gua harus nyamar jadi mahasiswa? Yap. Emang boleh? Langsung masuk ke kampus kau, Bob? Boleh kok. Mungkin kecuali kalau ke ruang dosen ya. Jangan lupa bawa ini.
Bukan mahasiswa namanya kalau nggak pakai tas lempang. Gua nggak pakai tas lempang anjing. Berarti lo NPC kampus, Bob. Langsung. Oke. Beban. Berarti besok gue ke kampus lu ya. Yoi. Anjing jadi anak kampus si Budai. Ya udah. Lampu aku matiin ya. Kita semua perlu istirahat. Perlu istirahat. Jadi anak Main aja kampus now. si Bobby, si Takut Budi. gua kalau gelap. Ah, kau nih baik kali, Bob. Ya maaf. Ah, bodoh. Matikan saja. Hemat listrik. Ah, pahit. Pulang nih gua. Ya, pulang aja, Bob, kalau kau berani. Enggak sih. Anjing, gimana bang? Mau langsung kita bakar aja kafenya, anjing. Kita bakar aja kafenya. Emang bangsat nih orang. Gak usah. Gua bakal datang sendiri ke sana. Gua ada rencana lain yang lebih nguntungin kita. Si Riko ini langsung dibunuh kata gue juga. Oke bro, episode 3 beres. So, see you in the next episode. Bakal kayak gimana bandar narkoba Riko, Budi, dan Jordan di Troublemaker 2. Stay tune terus channel gue, share dan subscribe. Peace. Mami, you're looking good. Aku red flag tapi bisa bikin move.